Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 7 mata kuliah struktur aljabar dengan dosen pengampu Ibu Sri Lestari Manurung SPD MPD. Nah, kali ini kami akan memberikan penjelasan terkait materi tentang teorema isomorfisme grup. Adapun anggota dari kelompok 7 yaitu Saudari Grace Stefani Sinulinga dengan NIM 4201111029, Saudara Boreki Ambarita dengan NIM 4213111073, saya sendiri Nursyahrini Nasution dengan NIM 4202111016, dan Saudari Rani Handayani Sihombing dengan NIM 4203111068. Baiklah, kita akan masuk ke cakupan materi. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang teorema isomorfisme yang pertama. Kemudian yang kedua adalah teorema isomorfisme kedua, dan yang ketiga adalah teorema isomorfisme ketiga. Baik, langsung saja kita masuk ke teorema isomorfisme pertama. Teorema isomorfisme pertama berbunyi, andaikan pemetaan Pi yang dipetakan dari G ke F adalah suatu homomorfisme surjektif dari grup G ke grup F. Bila K sama dengan inti Pi, maka G yang merupakan grup faktor F merupakan isomorf dari F. Nah, pembuktiannya bisa kita lihat karena Pi adalah pemetaan pada, maka untuk setiap F merupakan elemen si F dapat dinyatakan sebagai bayangan dari unsur G yang merupakan elemen si G, sehingga himpunan F dapat ditulis sebagai F sama dengan himpunan GV, di mana G merupakan anggota atau elemen si G. Selanjutnya, kita akan definisikan suatu pemetaan theta yang dipetakan dari G yang merupakan grup faktor K dipetakan ke F dengan G K theta sama dengan G Pi. Nah, langkah pertama kita akan memperlihatkan bahwa pemetaan ini didefinisikan dengan baik. Artinya, bila G1K dan G2K adalah dua koset yang sama, maka haruslah G1Pi sama dengan G2Pi. Untuk itu, kita misalkan G1K sama dengan G2K. Karena K adalah suatu subgrup normal, maka diperoleh G1 inverse G2 merupakan elemen dari K. Dan selanjutnya, karena Pi adalah suatu homomorfisme dengan inti K, maka G1 inverse G2Pi sama dengan G1 inverse Pi G2V sama dengan G1Pi diinverskan dikurang 1 kali G2Pi atau menghasilkan sama dengan E aksen. Dengan E aksen adalah unsur identitas dari F. Nah, hal ini berakibatkan bahwa G1Pi sama dengan G2Pi, sehingga pemetaan theta dapat terdefinisi dengan baik. Baik, kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Selanjutnya kita akan memperhatikan bahwa theta yang didefinisikan di atas adalah suatu isomorfisme dari G grup faktor K ke F. Perhatikan bahwa karena Pi itu merupakan pemetaan dari G ke F adalah pemetaan surjektif, maka untuk setiap F elemen F terdapat G elemen G, sehingga F sama dengan GP. Hal ini juga berarti bahwa untuk setiap F elemen F terdapat GK elemen dari G grup faktor K, sehingga F sama dengan GK Pi sama dengan GK theta. Jadi theta adalah suatu pemetaan surjektif. Andaikan G1K theta itu sama dengan G2K theta, yakni G1 Pi sama dengan G2 Pi merupakan elemen dari F, akibatnya G2 Pi inverse dikali G1 Pi sama dengan E aksen. Karena Pi adalah suatu homomorfisme, maka G2 inverse dikali G1 Pi sama dengan E aksen. Sehingga G2 inverse dikali G1 merupakan elemen dari K.
Kembali kita lihat akibat 9.15 menjamin G2K sama dengan G1K. Jadi, theta adalah suatu pemetaan injektif. Kemudian, perhatikan bahwa theta adalah suatu homomorfisme. Untuk itu, misalkan GK dan HK adalah sembarang dua unsur di G grup faktor K, maka GK HK theta itu sama dengan GV dikali HP, di mana GK theta dikali HK theta. Jadi theta adalah suatu homomorfisme dari G grup faktor K ke F. Dan kita dapat menyatakan bahwa G grup faktor K itu merupakan homomorfisme dengan F. Teorema isomorfisme pertama dapat direpresentasikan dalam gambar berikut. Nah, di sini sudah disediakan gambar, bisa kita lihat sama-sama. Lalu untuk memperkuat materi, di sini sudah disediakan contoh. Andaikan L sama dengan cos X ditambah I sin X, di mana X merupakan anggota bilangan real, yakni L adalah himpunan semua titik pada bidang kompleks yang terletak pada lingkaran dengan jari-jari satu dan berpusat di pangkal koordinat. Perhatikan bahwa L dengan operasi perkalian bilangan kompleks adalah suatu grup L. Pandang pemetaan Pi, di mana dipetakan bilangan real ke grup L. Dari grup himpunan bilangan real dengan operasi penjumlahan ke grup L yang didefinisikan oleh XP sama dengan cos X ditambah I sin X untuk semua X, di mana X merupakan anggota bilangan real. Perhatikan bahwa Pi adalah suatu homomorfisme surjektif dari bilangan real ke grup L. Karena untuk setiap cos X ditambah I sin X merupakan anggota grup L, terdapat X di mana X merupakan anggota bilangan real, sehingga XP sama dengan cos X ditambah I sin X. Maka Pi adalah suatu pemetaan surjektif. Selanjutnya, untuk sembarang dua unsur X dan Y, di mana X dan Y ini merupakan anggota bilangan real, maka kita peroleh X ditambah Y Pi sama dengan cos X tambah Y tambah I sin X tambah Y, sama dengan cos X cos Y dikurang sin X sin Y ditambah I sin X cos X ditambah cos X sin Y. Itu sama dengan cos X cos Y dikurang sin X sin Y ditambah I sin X cos Y ditambah cos X sin Y. Maka cos X tambah I sin X dikali cos Y ditambah I sin Y. Ini sama dengan XP dikali YP. Jadi Pi adalah suatu homomorfisme surjektif dari bilangan real ke grup L. Karena unsur identitas dari grup L adalah unsur 1. Maka inti dari homomorfisme Pi adalah X merupakan anggota bilangan real, di mana XP-nya itu sama dengan 1. Setelah memahami teorema isomorfisme yang pertama, selanjutnya saya akan menjelaskan teorema isomorfisme yang kedua. Nah, teorema isomorfisme kedua sendiri berbunyi bahwa andaikan G adalah suatu grup, misalkan H dan N masing-masing adalah subgrup dari G dengan N adalah subgrup normal dari G, maka H per H iris N isomorf dengan Hn per N. Nah, teorema ini dapat kita buktikan. Pertama, kita perhatikan bahwa untuk H per H iris N dan Hn per N adalah terdefinisi dengan baik. Selanjutnya, perhatikan bahwa unsur-unsur pada grup koset Hn per N adalah dalam bentuk Hn per N sama dengan himpunan Hn N besar, di mana Hn elemen Hn besar. Tetapi karena N besar sama dengan N besar, maka Hn per N sama dengan Hn besar, di mana H elemen H besar. Perhatikan pemetaan Pi yang dipetakan oleh H ke Hn per N yang didefinisikan oleh H Pi sama dengan Hn untuk semua H elemen H besar. Perhatikan dua indikasi berikut. Pi adalah suatu homomorfisme surjektif dari H ke Hn per N dengan inti H iris N. Untuk setiap Hn elemen Hn per N terdapat H elemen H besar, sehingga H Pi sama dengan Hn. Nah,
indikasi ini terbukti terhadap teorema isomorfisme kedua. Nah, indikasi kedua yaitu untuk sebarang dua unsur H1 H2 elemen H diperoleh H1H2P sama dengan H1H2N, maka H1N H2N sama dengan H1P H2P, terbukti terhadap teorema isomorfisme kedua. Jadi P adalah suatu homomorfisme. Selanjutnya, inti P sama dengan H elemen H besar, di mana Hp sama dengan N. Kita perhatikan inti P sama dengan H iris N. Yang pertama kita misalkan H elemen inti P, maka Hp sama dengan Hn sama dengan N. Hal ini berakibat H elemen N tetapi H elemen H, sehingga H elemen H iris N. Jadi inti P subset H iris N. Kita misalkan X elemen H iris N, maka X elemen N dan XP sama dengan XN sama dengan N. Jadi X elemen inti P dan H iris N inti P. Dapat kita simpulkan bahwa inti P sama dengan H iris N. Karena P dipetakan H ke Hn per N yang didefinisikan oleh Hp sama dengan Hn adalah suatu homomorfisme surjektif dengan inti H iris N, maka menurut teorema 1 diperoleh H per H iris N isomorf terhadap Hn per N dan teorema terbukti. Oke teman-teman, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai teorema isomorfisme ketiga. Nah, jadi teorema isomorfisme yang ketiga ini berbunyi, andaikan M dan N adalah dua subgrup normal dari grup G dengan N lebih kecil sama dengan M, maka G grup faktor dari N per M grup faktor dari M isomorfisme dengan G grup faktor dari M. Nah, untuk pembuktiannya, definisikan suatu pemetaan P di mana G grup faktor N dipetakan ke G grup faktor M dengan GNP sama dengan GM. Akan diperlihatkan bahwa pemetaan ini adalah didefinisikan dengan baik dan P adalah suatu homomorfisme surjektif dari G grup faktor N ke G grup faktor M dengan inti M grup faktor N. Nah, pertama, perlihatkan bahwa pemetaan P di mana G grup faktor dari N dipetakan ke G grup faktor ke M yang didefinisikan oleh GNP sama dengan GM terdefinisi dengan baik. Artinya, bila G1N sama dengan G2N, maka G1M akan sama dengan G2M. Misalkan G1N sama dengan G2N, maka G1 inverse G2N sama dengan N. Tetapi, ini berarti G1 inverse G2 merupakan elemen dari Cn. Nah, karena N lebih kecil sama dengan M, maka G1 inverse G2 merupakan elemen dari Cm. Nah, akibatnya G1M sama dengan G2M, sehingga pemetaan P terdefinisi dengan baik. Nah, untuk yang kedua, yaitu untuk sebarang dua unsur G1N, G2N merupakan elemen dari G grup faktor dari Cn, berlaku hubungan G1N dikali G2NP sama dengan G1 G2NP sama dengan G1 G2M sama dengan G1M dikali G2M sama dengan G1NP G2NP. Nah, yang berarti bahwa P adalah suatu homomorfisme dari G grup faktor M dan G merupakan grup faktor dari Cm. Nah, untuk yang selanjutnya, inti dari si P adalah inti P sama dengan Gn elemen dari G grup faktor N, di mana GNP sama dengan M. Sekarang perhatikan sebarang
unsur Gn elemen inti P, maka Gn P sama dengan Gm sama dengan M. Nah, hal ini terjadi hanya apabila G elemen Cm sehingga Gn elemen M grup faktor dari N, dan akibatnya inti P merupakan subset dari Cm grup faktor N. Nah, sebaliknya untuk sebarang Mn elemen M grup faktor N berlaku MnP sama dengan M besar sama dengan M besar. Maka Mn elemen dari si inti P dan M grup faktor N merupakan subset dari si inti P. Nah, jadi inti P sama dengan M grup faktor N. Nah, karena P di mana G grup faktor N dipetakan ke G grup faktor M yang didefinisikan oleh Gn P sama dengan Gm adalah suatu homomorfisme surjektif dari G grup faktor N ke G grup faktor M dengan inti M grup faktor N, maka teorema pertama terjamin bahwa G grup faktor N per M grup faktor N isomorfisme dengan G grup faktor Cm. Nah, sekian untuk materi teorema isomorfisme yang ketiga. Nah, teman-teman, maka dari materi yang telah disampaikan dengan begitu banyaknya tadi, dapat disimpulkan bahwasannya yang pertama, teorema isomorfisme pertama berbunyi, andaikan pemetaan P di mana G dipetakan ke F adalah suatu homomorfisme surjektif dari grup G ke grup F bila K sama dengan inti P, maka G grup faktor dari F homomorfisme F. Nah, yang kedua, teorema isomorfisme kedua berbunyi, andaikan G adalah suatu grup, misalkan H dan N masing-masing adalah subgrup dari G, dengan N adalah subgrup normal dari G, maka H per H iris N isomorfisme HN per N. Nah, untuk teorema isomorfisme yang ketiga berbunyi, andaikan M dan N adalah suatu subgrup normal dari grup G dengan N lebih kecil sama dengan M, maka G grup faktor N per M grup faktor N isomorfisme dengan G grup faktor M. Untuk membuktikan masing-masing teorema di atas, kita perlu memperlihatkan bahwa pemetaan yang dilakukan dapat terdefinisi dengan baik, yaitu pemetaan secara surjektif dan injektif. Kemudian kita dapat menguji sebarang dua unsur untuk membuktikan sifat homomorfisme. Oke teman-teman, sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa, bye-bye.